Ada sahabat perempuan yang bernama Ummu Sulaim. Seorang perempuan mempunyai anak namanya Anas bin Malik. Kenal? Nah, Kalau nggak kenal parah udah. Coba kita lihat orang yang punya jabatan setelah hilang jabatannya kemana orangnya? Orang yang diagung-agungkan ketika dia berpindah kepada yang lain, gimana keadaannya? Yang awal disanjung, saya pilih nomor sekian. Ketika dia berbelok, itu orang bukan lagi disanjung, dimaki, betul tidak? betul. Orang yang dekat kanan sama kita karena urusan jabatan, ketika hilang jabatan kemana orang tersebut? Orang yang dekat sama kita karena urusan harta, ketika hilang harta kemana orang tersebut? Tapi ketika dia kenal, dia berurusan hanya urusan agama, kaya, miskin, jabatan, tidak, hidup melarat ataupun senang, itu nggak ada bedanya. Semuanya sama. Karena apa? Kita saling kenal karena Allah dan karena Rasulullah. Mudah-mudahan kenalnya kita membuahkan hasil sehingga kita dimasukkan dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ada sahabat perempuan yang bernama Ummu Sulaim binti Malhan. Pernah dengar? Pernah dengar? Diamnya kalian diam tawadu ataupun diam nggak tahu atau diam takutnya ria? Hah? Nggak tahu. Seorang perempuan mempunyai anak namanya Anas bin Malik. Kenal? Nah, Kalau nggak kenal parah udah. Kalau nggak kenal parah. Anas bin Malik sering namanya disebutkan dalam sejarahnya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Anas bin Malik ini khadamnya Rasulullah SAW. Anas bin Malik itu di umur 10 tahun. Ini Ummu Sulaim binti Malhan datang menjumpai Rasulullah. Ya Rasulullah, saya nggak mempunyai harta yang banyak ya Rasulullah. Saya nggak punya hadiah yang lain ya Rasulullah. Akan tetapi ya Rasulullah, saya mempunyai anak umur 10 tahun ya Rasulullah. Yang saya harapkan engkau menerima dirinya untuk menjadi khadammu ya Rasulullah. Untuk menjadi pembantumu ya Rasulullah. Untuk bersamamu kemanapun engkau pergi ya Rasulullah. Sehingga apa? Anaknya dijadikan untuk menjadi khadamnya Rasulullah sehingga menjadi heboh seluruhnya. Sahabatnya Rasulullah menjadi heboh. Kenapa? Sempat terfikir di perempuan namanya Ummu Sulaim memberikan anaknya kepada orang yang mulia. Sehingga bukan difikirkan sekarang, kok diberikan kepada anak, kalau diberikan kepada Rasulullah, maka dia tinggal sama siapa? Nanti dia gimana di sana, belajar gimana, kan sering di pesantren. Ya. Ketika orang tua masukkan anak ke pesantren, dia mikir nanti dia makan ikan asin, dia makan ikan tongkol, kena pijit, untuk busuk, kemudian hidupnya susah, melarat, biarkan. Karena apa? Itu semua hanya sementara, tapi tunggu hasilnya ke depan. Setahun 2 tahun pesantren, sedih. Kenapa di pesantren? Itu semuanya yang juga masuk pesantren. Orang tua jangan sedih, kenapa? Itu hanya sementara. Gitu juga si anak ketika di pesantren, di sini nggak enak, makan kerupuk sama nasi, nggak ada lauk lain, makannya ikan tongkol selalu dan yang lain-lain sebagainya, dia ngeluh. Kalau seandainya di pesantren hidup enak, maka takutnya kalau keluar maka hidupnya susah. Ya. Kenapa? Innamal usri yusra. Nggak ada pemisah antara usri sama yusra. Nggak ada pemisah, nggak ada kalimat yang lain. Setelah usri nggak ada wa, nggak ada summa, nggak ada kaf dan lain sebagainya. Apa? Setelah susah nggak ada kalimat yang lain, yusra. Allah langsung kasih kemudahan. Janji daripada Al-Quran. Tapi ingin dilihat sejauh mana dia tidak mengeluh akan urusan susahnya dia. Sehingga Ummu Sulaim binti Malhan mempunyai namanya Rumaisah. Beliau seorang kaum Ansar dan mempunyai suami namanya Malik bin Nadar. Ketika seorang perempuan Ummu Sulaim ketika itu mendapat kabar akan urusan
Nabi Muhammad SAW. Allah alaihi. Kemudian Ummu Sulaim di antara orang yang pertama daripada kaum Ansar yang masuk dalam agama Islam. Setelah Ummu Sulaim masuk dalam agama Islam, datang suaminya mendapatkan kabar bahwasanya istrinya masuk Islam. Sehingga kata suaminya, apakah engkau telah masuk dalam agama Islam? Engkau telah meninggalkan agama nenek moyangmu? Kemudian kata Ummu Sulaim, aku tidak pernah meninggalkan agama nenek moyangku, karena pada hakikatnya agama tersebut yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan ketika itu Malik ini sedang sama Anas. Dan kemudian kata Rumaisah, kata Ummu Sulaim, wahai Anas, sekarang engkau syahadat kepada Allah, sekarang engkau masuk ke dalam agama Islam. Kemudian kata Anas, apakah apa yang saya ucapkan wahai Umi, maka engkau sekarang syahadat. Datang Malik marah sangat luar biasa. Udah istrinya terpengaruh akan urusan agama Islam, didatangin lagi anaknya. Kemudian kata Malik, wahai Ummu Sulaim, engkau jangan mempengaruhi daripada anak kita. Jangan sampai engkau salah ngedidik anak kita. Kemudian kata Ummu Sulaim, inilah didikan yang sebenar-benarnya, didikan masuk ke dalam agama Islam. Marah sangat luar biasa ini Malik. Kemudian saking marahnya meninggalkan itu rumah. Nggak dianggap lagi sebagai istrinya, nggak dianggap lagi sebagai anaknya. Saya tidak bakal pulang ke ini rumah sampai kalian meninggalkan itu agama. Tantangannya ditinggal oleh suami dan tantangannya ditinggal oleh ayahnya. Akan tetapi yang mereka pikirkan ini hanya sementara. Pada hakikatnya yang mereka cari hanya kemuliaan yang luar biasa. Banyak orang sekarang ini mencari hal yang sementara, meninggalkan kemuliaan. Dia mikirkan urusan kuliah, dia mikirkan urusan kerja, nggak sholat duhur. Dia mikirkan nggak enak sama kawan, nggak sholat asar. Dia mikirkan nggak enak sama orang nongkrongnya dia, untuk ngajak sholat nggak enakan. Sehingga apa? Dia meninggalkan sholatnya dia, meninggalkan yang mulia karena urusan yang sementara. Betul atau tidak? Karena merasa nggak enak sama kawan, yuk kita majelis, dibilang alim. Nggak majelis, dibilang syaitan. Sehingga apa yang terjadi? Karena memikirkan sesuatu yang tidak enak, memikirkan sesuatu yang sementara, dia meninggalkan kemuliaan. Kalau hal semisal itu, kawan yang kita duduk, karena nggak enak-enakan urusan yang wajib, tunggu satu saat itu kawan bakal membasmi kalian. Karena apa? Dia berani meninggalkan Allah karena urusan kawan. Maka gimana lagi kalau urusan yang lainnya? Oleh karena itu ya ikhwan, pikirkan akan urusan yang kemuliaan. Ini semuanya udah ada di hadapannya kita. Jangan sampai kita meninggalkan yang sementara karena urusan kemuliaan. Ummu Sulaim tahu, paham akan suaminya. Akan tetapi suaminya nggak lama kemudian setelah keluar daripada rumahnya ketemu sama musuhnya. Kemudian suaminya Ummu Sulaim itu dibunuh. Kemudian setelah itu Ummu Sulaim memberikan setelah mati daripada suaminya itu Malik, Ummu Sulaim langsung membawa Anas untuk menjumpai Rasulullah. Diberikan kepada Rasulullah anaknya yaitu bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik mulai bersama Rasulullah umur 10 tahun. Dan kemudian setelah itu datang satu sahabat laki-laki yang bernama Abu Talha. Abu Talha ketika melihat, waktu demi waktu melihat ada ibunya Anas, namanya siapa? Namanya Rumaisah atau Ummu Sulaim. Dilihat ada seorang perempuan yang cerdas dan kemudian yang sangat luar biasa kemuliaannya. Sehingga Abu Talha menjumpai ini Ummu Sulaim dan mengatakan kepada Ummu Sulaim bahwasanya aku ingin menikah kepadamu, aku ingin meminang engkau. Kemudian apa kata Ummu Sulaim? Padahal sebelumnya